Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan segera memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia begitu mengasihi kita dan Dia juga mau kita mengasihi Dia. Untuk mengasihi Tuhan bukanlah hal yang mudah, untuk tetap setia ketika kita menghadapi badai di dalam hidup ini. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang bersama-sama kami dalam keadaan apapun. Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan masih tetap beri kesempatan
kepada kami, memberi tubuh yang sehat, sehingga kami dapat datang ke hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman, dan juga untuk berdoa. Tuhan pimpin akan persekutuan doa kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhir. Biarlah Allah Roh Kudus bersama kami, dan Tuhan sendiri bersabda kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 dan 6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai berbagai cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya. Zaman dulu di Jerman ada satu keluarga Kristen yang sangat miskin. Anggota keluarga ini adalah seorang ibu dengan seorang anaknya. Pada saat suatu hari mereka dalam kekurangan di musim yang dingin atau musim salju. Dan di hari itu mereka membaca bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka melihat bagaimana Tuhan itu memelihara akan nabinya, yaitu Nabi Elia. Lalu sesudah mereka membaca, si anak itu berkata kepada ibunya, kepada mamanya. Dia berkata, bolehkah kita membuka pintu rumah kita supaya Tuhan juga mengutus burung gagak itu bisa terbang, masuk dan memberikan apa yang kita perlukan. Karena saat ini burung gagak itu ada di dalam perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika si ibu mamanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh anaknya dan dia begitu percaya Tuhan juga akan menolong mereka, maka dia setuju lalu membuka pintu rumah mereka di tengah-tengah situasi udara yang sangat dingin. Dan pada saat itu juga ada seseorang berjalan melewati tempat atau melewati rumah mereka, yaitu kepala desa. Oleh sebab itu ketika kepala desa melihat di tengah-tengah situasi musim dingin yang begitu dingin, lalu ada orang yang tidak menutup rumah, dia merasa heran, dia mampir, lalu dia bertanya apa sebabnya sehingga keluarga ini di tengah-tengah kedinginan udara, dia harus membuka pintu rumahnya. Setelah bertanya baru dia mengerti apa yang mereka alami, dan si kepala desa itu berpikir karena dia adalah seorang Kristen juga, dialah burung gagak yang diutus oleh Tuhan untuk menolong keluarga ini, dan dia menolongnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat ajaib pimpinan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Di masa pandemi dengan mewabahnya COVID-19 ini, banyak orang sakit, banyak orang menderita, dan banyak orang meninggal di seluruh dunia. Hidup saat ini rasanya semakin sulit dan susah. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang berusaha juga menghadapi kesulitan karena perekonomian yang semakin hari
semakin sulit dan juga ada perusahaan yang harus tutup atau bangkrut. Di masa pandemi COVID-19 ini, orang-orang tidak bebas keluar rumah dan banyak orang tua merasa galau dan kesepian harus berada di rumah terus-menerus. Bukan saja orang tua, tapi orang-orang muda, orang dewasa pun juga merasakan dan anak-anak juga merasakan hal seperti itu. Begitu membosankan, harus terus berada di rumah, kemudian ketika keluar juga harus mengikuti semua protokol kesehatan. Tidak seperti di zaman atau di masa yang lalu semua kita begitu bebas melakukan segala sesuatu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa boleh buat? Karena keadaan masa kita harus menjalani hidup seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih diberi kekuatan saat ini, kalau kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita setiap hari, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir atau berkata di dalam hati, sehat tapi tidak mempunyai apa-apa, apa gunanya? Kalau sehat, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk mencukupi kebutuhan dasar kita, ya untuk apa kita hidup? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang hidup di dalam situasi seperti ini tidaklah mudah. Namun mari kita tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai kehendak dan rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan kita pelihara hidup kita seperti Dia pelihara Nabi Elia. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu tahu apa yang kita gumulkan di dalam kehidupan kita. Dia akan tetap bersama kita dan akan memimpin kita. Nabi Elia juga hidup di zaman yang sulit. Tetapi Tuhan juga memakai cara yang ajaib untuk memelihara Nabi Elia. Ayat 1 menyatakan kepada kita, Elia hidup pada suatu masa kegelapan di mana bangsa Israel dan raja mereka telah meninggalkan Tuhan mereka dan menyembah berhala. Karena dosa yang mereka lakukan, mereka menganggap tidak perlu menyembah kepada Allah yang benar. Mereka pergi menyembah berhala, maka Tuhan menghukum mereka sehingga tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Kita bisa membayangkan hujan yang tidak turun 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, bagaimana keadaan hidup ini. Sekarang yang dialami oleh mereka adalah hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Ketika hujan tidak turun 3,5 tahun, maka dikatakan oleh firman Tuhan, terjadilah kekeringan dan kelaparan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja orang-orang Israel yang berubah setia kepada Tuhan, mereka mengalami kesulitan, kekeringan dan kelaparan. Tetapi orang-orang yang percaya juga ikut mengalami hal yang sama karena dosa-dosa mereka, termasuk Nabi Elia. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Nabi Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan sesudah menyuruh Elia berhadapan dengan Raja Ahab untuk menyampaikan hukuman. Kemudian sekarang Tuhan menyuruh Nabi Elia harus pergi ke sebuah tempat yaitu di tepi sungai Kerit di sebelah timur Yordan dan bersembunyi di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bukan saja orang Israel mengalami kekeringan dan kekurangan makanan. Nabi Elia, orang yang percaya kepada Tuhan, juga mengalaminya. Mungkin seperti kita pada saat ini, di masa pandemi seperti ini, banyak hal pergumulan, kesulitan kita alami bersama-sama. Tapi kalau Tuhan masih memelihara kesehatan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bersama dengan kita. Seperti Tuhan di tengah-tengah kesulitan di zaman di mana Elia hidup, Tuhan bersama Elia, Tuhan pelihara hidupnya.
Tuhan tetap menyertai kita dan pelihara hidup kita. Mengapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit selama beberapa waktu berada di tempat itu? Ada dua alasan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menyuruh Elia pergi menyembunyikan diri. Yang pertama karena Tuhan ingin melindungi Elia dari Ahab atau Raja Ahab. Karena Elia sudah menyampaikan suatu hukuman Allah untuk bangsa Israel dan kepada Raja Ahab. Sehingga mungkin ada ancaman yang sangat berbahaya bagi Elia. Maka Tuhan menyuruh dia harus pergi ke tempat itu. Yang kedua, alasan kedua mengapa Tuhan menyuruh Elia menyembunyikan diri di tepi sungai Kerit, karena Tuhan juga ingin melatih Elia agar menjadi seorang abdi Allah. Melalui situasi, kondisi yang dialami Elia, Tuhan ingin melatih, Tuhan ingin Elia mengalami suatu pelatihan rohani supaya Elia bertumbuh secara karakter, secara kerohanian, dan siap menghadapi tantangan hidup dan siap menghadapi musuh-musuhnya yang membencinya. Tuhan mengatakan kepada Elia kemana ia harus pergi. Tuhan berkata apa yang dia harus lakukan di sana dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Sangat aneh rencana itu bagi Elia. Mungkin saat itu Elia tidak mengerti, tetapi satu hal yang telah dilakukan Elia dengan benar. Elia taat pada perintah dan pimpinan Tuhan. Melalui keadaan seperti itu, Elia tetap taat dan tetap percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dapat menggunakan situasi yang tidak menyenangkan untuk membentuk kita, agar dapat percaya kepadanya dan mengandalkannya untuk segala keperluan kita seperti Allah membentuk Elia. Saya mengulangi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus percaya bahwa Allah dapat menggunakan situasi apapun, termasuk situasi yang tidak menyenangkan, untuk membentuk kita, supaya kita belajar terus-menerus percaya dan mengandalkan Tuhan untuk segala kebutuhan kita seperti Tuhan membentuk kita. Karena sesudah Tuhan membentuk Elia, Tuhan mau memakai Elia lebih luar biasa. Tuhan membentuk kita supaya kita dapat menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita perhatikan di ayat 1. Menggambarkan Elia dengan sederhana. Di ayat 1 hanya berkata, Tuhan mengutus seorang yang bernama Elia orang Tisbe. Hanya itu. Tetapi kalau kita memperhatikan di ayat 24 dari pasal yang ke-17 ini, di sana kita melihat bahwa di ayat 24 Elia disebut sebagai abdi Allah. Itu adalah sebagai hasil dari pengalaman pelatihan rohaninya di tepi sungai Kerit. Dia disebut sebagai abdi Allah. Atau di akhir pasal ini, Elia muncul sebagai orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Elia, baik kebutuhan rohani dan maupun juga kebutuhan jasmaninya. Tuhan melatihnya dan Tuhan memelihara hidupnya. Sepotong roti dan daging pada pagi hari dan petang yang diantarkan oleh seekor burung gagak. Mungkin suatu hal yang tidak masuk akal. Burung gagak adalah burung pemakan daging, tetapi Tuhan memakai dia setiap hari untuk mengantar makanan, baik roti dan juga daging untuk diberikan kepada Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita melihat Tuhan itu mempunyai berbagai cara untuk menolong dan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan bisa memakai burung gagak untuk memenuhi kebutuhan Elia. Tuhan juga bisa memakai berbagai cara termasuk memakai orang lain untuk menolong kita dan memenuhi kebutuhan kita. Oleh sebab itu saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini apapun yang kita alami, kesulitan dan pergumulan, mari kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan dan baca tadi ada beberapa pelajaran untuk kita pelajari. Yang pertama yaitu Allah memberikan air. Allah juga dapat menghentikan air. Itu adalah haknya. Allah yang memberikan air
dan makanan, tapi juga bisa menghentikan air. Itu adalah haknya. Seperti apa yang dialami Nabi Elia. Dia berada di tepi sungai Kerit, tapi tidak selamanya di sungai Kerit ini ada air. Sampai suatu waktu tertentu, karena itu masa kekeringan, airnya sudah habis. Tetapi Tuhan terus memimpin dan memelihara hidup Elia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, ketika sungai kita kering, Allah masih tetap ada. Dan Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka mari kita tetap percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, pelajaran yang dapat kita pelajari adalah Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dan Dia akan tetap memelihara hidup kita seperti Dia mengingat dan memelihara Nabi Elia. Yesaya 49 ayat 14-16, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini sebagai penutup. Yesaya 49 ayat 14-16, demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku yaitu Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sangat indah firman Tuhan yang memberikan janji, yang beritahu kepada kita. Kalau selama ini di tengah-tengah kesulitan pergumulan, kita mungkin beranggapan Tuhan sudah melupakan kita. Firman Tuhan pada malam hari ini tetap memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kita adalah anak-anak Tuhan, dikasih Tuhan. Dan Tuhan selalu ingat dan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah sekali lagi Tuhan menguatkan hati kami, supaya dan ke tengah-tengah pergumulan, kesulitan yang kita alami saat ini, kami tetap percaya Engkau mengasihi kami, Engkau tidak melupakan kami, Engkau akan menyertai dan terus memimpin dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita saat ini menyanyikan sebuah lagu, yaitu Tuhan Peliharamu. Baik, pertama, kedua, kemudian ketiga. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Baik, ketiga. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup.
Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pertama-tama berdoa untuk situasi saat ini, untuk orang-orang dan saudara seiman kita yang terpapar COVID. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Dan juga baik mereka yang sakit lain, kita juga ingat mereka supaya Tuhan menolong mereka. Mari kita buka suara berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang sakit saat ini, baik sakit COVID atau sakit yang lain. Mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, tapi kami percaya Engkau Allah sumber hidup, Engkau Allah yang penuh kekuatan dan kuasa. Engkau sanggup menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menjamah mereka, saudara seiman kami yang sakit, supaya mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka dapat pulih kembali untuk melakukan segala aktivitas mereka, bahkan beribadah dan melayani Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan kuasa tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita juga berdoa untuk kerohanian kita masing-masing. Kita berdoa supaya di tengah-tengah pandemi ini kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan di saat seperti ini, melalui situasi, kondisi ini, Tuhan menolong kita terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kita, dan kita tetap mau taat pada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan setiap diri kami, setiap jemaat Tuhan, setiap orang Kristen dan keluarga kami yang sudah percaya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini. Kami tidak kehilangan iman kepada Tuhan, tapi kami tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui segala pengalaman hidup ini dapat membentuk kami bertumbuh lebih dewasa secara rohani dan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Berikan kami hati untuk tetap percaya dan taat akan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita juga berdoa untuk perekonomian bangsa kita. Karena terdampak akibat dari penyakit atau virus corona yang begitu banyak menulari orang. Kita berdoa untuk usaha pekerjaan setiap orang, khususnya untuk saudara seiman kita, supaya Tuhan juga membuka jalan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan membuka jalan, memberikan pekerjaan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam usaha, Tuhan kembali memberkati mereka. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ekonomi negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Yang saat ini kami tahu begitu banyak kesulitan yang dialami oleh bangsa ini, khususnya di bidang ekonomi karena dampak dari penyakit COVID-19 ini. Tapi Tuhan, kami mau Tuhan terus memimpin akan bangsa dan negara ini. Tuhan berikan kebijakan, Tuhan beri kekuatan kepada setiap pemerintah, aparatur pemerintah, supaya mereka dapat meresponi dan juga menjalankan pemerintah mereka dengan baik di bawah pimpinan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap saudara seiman kami yang berada di tengah-tengah kesulitan ekonomi usaha pekerjaan mereka. Mereka yang tidak lagi mempunyai pekerjaan, Tuhan membuka jalan bagi mereka supaya mereka kembali dapat bekerja. Mereka yang usaha tidak maju atau mengalami kesulitan, Tuhan mohon Tuhan kembali memberkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami melihat Tuhan, dengan kesulitan ini Tuhan tidak pernah melupakan setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan terus memimpin memberkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan begitu banyaknya orang yang terpapar COVID-19 ini, tentu mereka sangat membutuhkan
akan dokter, para medis, suster untuk merawat mereka. Oleh sebab itu kita berdoa untuk para medis yang melayani, baik di rumah sakit, di poliklinik, rumah sakit kecil, setiap suster, setiap dokter, setiap orang yang bekerja, supaya Tuhan diberi kekuatan, perlindungan kepada mereka, dan mereka dapat melayani dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga kembali menyerahkan setiap para medis yang bekerja, merawat, menolong para pasien. Kami berdoa untuk dokter-dokter yang ada, dan juga untuk suster, dan untuk semua karyawan yang bekerja di rumah sakit, di poliklinik. Tuhan pelihara mereka, Tuhan menjaga kesehatan mereka, supaya mereka juga tidak terpapar oleh COVID ini, supaya mereka dapat mempunyai tubuh yang sehat, kekuatan bersama keluarga mereka, dan khususnya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk merawat setiap pasien. Dalam melalui apa yang mereka kerjakan, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan setiap orang yang sakit COVID ini. Kami serahkan mereka satu persatu di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa untuk kesehatan setiap kita, para hamba Tuhan, setiap jemaat Tuhan, dan keluarga mereka, supaya Tuhan terus menjaga mereka. Kita juga tidak lupa berdoa untuk karyawan gereja kita, supaya Tuhan juga menjaga mereka, mereka memiliki tubuh yang sehat untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya ada di seluruh dunia, dan juga khususnya di Indonesia, dan juga jemaat GKA Elion secara keseluruhan. Ya Allah Tuhan, pelihara mereka yang masih sehat, supaya mereka tetap sehat dan dapat menjalankan tugas pekerjaan aktivitas mereka sepanjang hari. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Kami juga menyerahkan karyawan yang bekerja di gereja kami, baik mereka yang sudah percaya atau belum, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam Tuhan. Baik satpam, baik supir yang ada, baik mereka yang bekerja untuk membersihkan gereja dan karyawan gereja yang ada. Tuhan juga pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, supaya mereka mempunyai tubuh yang sehat untuk terus bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada satu waktu di mana kita akan menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan segala pergumulan kita yang belum kita ungkapkan kepada Tuhan. Mari kita dengan senyap kita berdoa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang kita nyanyikan tadi, Tuhan peliharamu, bait yang pertama. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, Tuhan tetap memelihara hidup kita, dan Tuhan tetap bersama kita di situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.